Salam sehat Bapak Ibu dan para peserta Kualitas 19. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Dua Alat dalam A Guide for Planning the Future of Our Language yang biasa disebut dengan JIPFOL, yang efektif menggugah kesadaran akan pentingnya melestarikan bahasa lokal. Dua alat dalam JIPFOL ini adalah peta penggunaan bahasa dan diagram kedewibahasaan. Adapun fungsinya, dalam peta penggunaan bahasa kita akan bekerja dengan para anggota komunitas bahasa untuk menggambarkan suatu peta dari wilayah mereka, dan dari sana kita akan melihat penggunaan bahasa di ranah-ranah di dalam peta tersebut, dimulai dari ranah rumah dan seterusnya. Sedangkan diagram kedewibahasaan adalah suatu alat yang juga membantu kita untuk melihat kemampuan menggunakan ragam bahasa dari para anggota komunitas atau anggota masyarakat di tempat tersebut, yang kita lihat dari sisi usia mereka, dari yang muda sampai dengan yang paling tua. Sedangkan kedua alat ini dalam menggugah kesadaran akan pentingnya melestarikan bahasa lokal, kami lakukan karena selama masa pandemik ini kami tidak bisa melakukan kegiatan secara tatap muka. Jadi ini adalah suatu kegiatan yang bersifat alternatif untuk menggugah kesadaran pentingnya melestarikan bahasa lokal. Kita lakukan secara daring dengan dibantu oleh aplikasi yang tersedia, yaitu Zoom, Jamboard, atau Google Slides. Kami telah melakukan kegiatan ini sebanyak 9 kali, di mana 8 kali dalam bentuk presentasi dengan para anggota komunitas bahasa atau para pemangku kepentingan dari bahasa tersebut, dan 1 kali dalam bentuk lokakarya. Baik, sekarang kita akan melihat kedua alat dari JIPFOL tersebut. Yang pertama adalah peta penggunaan bahasa. Bapak Ibu, kalau kita melihat Jamboard, ada beberapa features di sebelah kiri. Yang pertama yaitu yang berbentuk pena atau ballpoint, ini digunakan untuk menggambar. Kemudian di bawahnya ada gambar seperti spidol, atau ini untuk memberikan warna atau mewarnai. Kemudian nanti ada sticky notes yang nanti kita akan gunakan untuk menuliskan ragam-ragam bahasa yang digunakan di dalam peta bahasa tersebut. Nah, setelah itu kita akan menggambar bentuk persegi panjang di dalam wilayah Jamboard ini, seperti Bapak Ibu lihat. Dan di atasnya kita tuliskan huruf U yang berarti utara. Pada langkah kedua, di peta tersebut, kita akan menggambarkan sesuatu yang menjadi penanda utama. Karena biasanya dari suatu desa atau suatu kampung ada penanda utama di tempat tersebut. Penanda itu bisa berupa jalan besar, jalan perempatan atau bundaran, bisa berupa laut bila desa atau kampung itu terletak di tepi laut, dan bisa juga berupa sebuah sungai bila kampung atau desa itu terletak di sungai. Di sini saya gambarkan sebuah sungai, dan setelah itu kita akan meminta para peserta dalam diskusi ini untuk menggambarkan rumah-rumah. Kita lihat di langkah berikutnya. Nah, kita menggambarkan rumah-rumah di peta tersebut, kemudian juga bisa dibantu dengan menggambar jalan dan apa yang ada di kampung tersebut, misalkan ada sawah, kebun, atau hutan, bisa kita tambahkan di sana. Nah, ini langkah yang ketiga. Setelah itu langkah yang terakhir dan langkah penutup dari peta penggunaan bahasa adalah kita menambahkan gambar-gambar di peta tersebut dari tempat-tempat yang biasanya para anggota dari masyarakat atau komunitas bahasa itu melakukan kegiatan sehari-hari. Tadi saya sebutkan seperti sawah, kebun, atau hutan, dan bisa juga seperti pasar, di mana mereka sehari-hari pergi ke sana atau melakukan aktivitas, sekolah, dan kantor-kantor pemerintah setempat, seperti puskesmas, misalkan di sana ada, kantor kepala desa,
rumah ibadah, dan seterusnya. Setelah itu dengan sticky notes, kita akan menuliskan ragam bahasa yang digunakan di sana. Di sini saya menggunakan 3 macam sticky notes dengan warna berbeda. Yang pertama itu untuk bahasa lokal, dan yang kedua itu untuk bahasa Indonesia. Karena kita semua tahu bahasa Indonesia sudah begitu kuat digunakan di mana-mana di negara kita. Dan yang ketiga, sticky notes yang mewakilkan bahasa yang ketiga. Ini bisa berupa bahasa yang lebih luas di wilayah itu yang digunakan, atau bahasa umum, atau bisa juga bahasa asing. Nah, kemudian dengan ketiga sticky notes ini kita mulai diskusi dengan para peserta. Diskusi dari komunitas bahasa tersebut. Kita akan melihat dari ranah yang paling dekat, yaitu rumah, bahasa apakah yang umumnya dipakai di sana oleh masyarakat di wilayah tersebut. Misalkan mereka menyebutkan bahasa lokal, berarti sticky notes bahasa lokal, satu kita tempatkan di dalam atau di dekat gambar rumah. Tapi bila mana bahasa Indonesia sudah digunakan, maka kita pindahkan sticky notes yang bertuliskan bahasa Indonesia ke dekat gambar rumah tersebut. Nah, bagaimana dengan tempat-tempat lainnya yang mereka biasa pergi atau kunjungi dalam kehidupan sehari-hari? Ragam bahasa apa yang mereka gunakan? Nah, nanti dari kegiatan ini hasilnya, peta ini akan penuh dengan sticky notes yang menunjukkan bahasa-bahasa apa yang mereka gunakan di sana. Alat yang kedua, Bapak Ibu, disebut dengan diagram kedwibahasaan. Kita juga menggunakan Jamboard. Nah, yang pertama kali kita gunakan adalah sticky notes dengan menuliskan para anggota komunitas di desa atau di wilayah tersebut berdasarkan usianya. Yang pertama yaitu anak-anak, kemudian remaja, orang muda, orang tua, kakek nenek, hingga ke buyut. Di sini saya gunakan bentangan usia yang saya pahami berdasarkan perbedaan golongan tersebut. Nah, langkah berikutnya, kita akan membuat suatu lingkaran. Nah, lingkaran ini pun ada feature yang bisa kita pilih dari sebelah kiri di dalam Jamboard. Kemudian kita berikan warna tertentu untuk background-nya, dan di atasnya kita berikan tulisan bahasa lokal. Langkah berikutnya yang hampir sama dengan itu, yaitu kita akan melihat dengan lingkaran yang berbeda dan background warna yang berbeda untuk bahasa Indonesia. Nah, setelah ini selesai, di tahap ketiga kita akan melihat di langkah terakhir, di mana kedua lingkaran itu kita akan taruh dalam kondisi tumpang tindih, sehingga ada daerah yang beririsan. Nah, kita akan mulai diskusi dengan para peserta untuk menentukan kira-kira siapa dari kelompok komunitas bahasa tersebut yang mampu menuturkan kedua ragam bahasa tersebut. Misalkan remaja bisa menuturkan kedua ragam tersebut, maka kita akan memindahkan sticky notes yang bertuliskan remaja ke dalam wilayah yang beririsan. Tapi bila mana misalkan buyut hanya sanggup menuturkan satu ragam bahasa, maka kita tempatkan sticky note yang bertuliskan buyut di dalam wilayah yang hanya masuk ke dalam bahasa lokal. Dengan menggunakan alat kedua ini, kita juga mampu melihat kemampuan dari para anggota komunitas bahasa di sana. Apakah mereka sudah bisa menuturkan satu atau dua bahasa lebih, atau masih menuturkan satu ragam bahasa saja. Dengan kedua alat ini, kami melihat bahwa kedua alat ini sanggup untuk menggerakkan para peserta diskusi dari komunitas bahasa maupun para pemangku kepentingan di komunitas bahasa tersebut untuk mulai memperhatikan kondisi kebahasaan mereka. Maka dalam slide berikutnya saya tampilkan beberapa tanggapan yang kami dapatkan selama kami melakukan kegiatan ini. Tanggapan pertama ada yang menuliskan bahwa kegiatan ini memotivasi saya untuk lebih belajar bahasa lokal, dan presentasi hari ini juga memberi pemahaman baru. Kemudian ada yang menulis, dengan melihat presentasi tersebut, saya mulai mengerti dan menyadari betapa pentingnya bahasa itu dalam pelayanan.
khususnya di daerah saya yang umumnya menggunakan 2 bahasa pengantar. Berikutnya ada yang menulis, alat panduan atau JIPFOL ini sangat membantu, namun kami mungkin butuh bantuan. Nah, yang berikutnya ada juga yang menulis, hal yang menarik dan baru bagi saya yang pasti memberi inspirasi untuk menekuni penelitian bahasa lokal. Dan yang terakhir ada yang menuliskan, kreatif, sangat mencerahkan, menarik karena hal baru bagi saya. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dari peserta Kualitas 19, terima kasih banyak. Kami harapkan semoga presentasi singkat ini cukup menarik untuk Bapak Ibu coba dalam melakukan penelitian sederhana. Dan bila mana tertarik, silakan menghubungi kami di alamat email berikut di bawah ini.